Hai StudyMates, kembali lagi bersama Your Study Partner, Let's Study. Hari ini kita akan belajar mengenai kaidah pencacahan, materi permutasi dan kombinasi pada pengetahuan kuantitatif dan penalaran matematika untuk persiapan ujian SNBT. Bahan pembelajaran ini dibiayai oleh donatur Let's Study. Sebelum itu, kita kenalan dulu yuk. Perkenalkan, aku Kak Priska, aku dari Universitas Indonesia, Fakultas Kesehatan Masyarakat, jurusan Kesehatan Lingkungan, Angkatan 2024. Dan ini adalah beberapa pencapaian aku. Aku pernah mengikuti Olimpiade Sains Nasional Matematika pada tahun 2022 dan 2023. Kemudian aku pernah juara 3 kompetisi matematika IAIN Provinsi Bengkulu pada tahun 2022. Dan aku pernah menjadi finalis Universal Mathematics National Competition pada tahun 2022. Nah, sebelum itu, apa aja sih yang akan kita pelajarin pada video kali ini? Kita akan belajar mengenai faktorial dan metode Filling-Slot. Kemudian kita juga akan belajar mengenai permutasi dan jenis-jenis permutasi. Kita juga akan belajar mengenai kombinasi dan tipe-tipe soalnya. Oke, kita masuk ke materi pertama. Faktorial adalah perkalian dari semua bilangan bulat positif dari n hingga 1. Nah, rumusnya seperti ini. N faktorial sama dengan n dikali n-1 dikali n-2 dikali seterusnya hingga 1. Misalnya di sini kita punya 5 faktorial, berarti 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 120. Nah, yang perlu diingat adalah nilai dari 0 faktorial sama dengan 1 dan 1 faktorial sama dengan 1. Kemudian, metode Filling-Slot adalah teknik menghitung jumlah cara mengisi posisi tertentu dengan elemen yang tersedia. Biasanya digunakan dalam permintaan perhitungan urutan atau kombinasi elemen. Misalnya di sini, berapa banyak cara menyusun 3 huruf berbeda dari himpunan A, B, C. Nah, kita identifikasi terlebih dahulu berapa banyak posisi yang diperlukan. Di sini diminta menyusun 3 huruf, berarti kita butuh 3 kotak. Kemudian kita identifikasi berapa pilihan dari masing-masing kotak atau posisi tersebut. Di kotak pertama ada 3 pilihan, A, B, C, yang mungkin bisa digunakan. Dan di kotak kedua tinggal 2. Kalau tadi kita sudah gunakan C, kita tidak bisa gunakan lagi. Kenapa? Karena di syaratnya 3 huruf berbeda. Jadi kita bisa gunakan B, C, A, bisa. Tapi kalau B, B, C, itu tidak bisa. Ini bisa. Nah, jadi kita tinggal kalikan kemungkinan-kemungkinannya. 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 6. Oke, lanjut. Permutasi adalah cara menyusun atau mengatur elemen dari suatu himpunan, di mana urutannya sangat diperhatikan. Misalnya di sini kita punya bendera. Bendera hitam putih itu tidak sama dengan bendera putih hitam. Dan permutasi R unsur dari N unsur itu dapat disimbolkan dengan 3 cara. Nah, permutasi ada 4 jenis. Yang pertama, permutasi unsur boleh berulang. Ciri-cirinya, setiap elemen dapat digunakan lebih dari 1 kali dalam menyusun suatu urutan. Contoh, berapa banyak bilangan 3 angka yang dapat dibentuk dari angka 1, 2, 3, 4, 5 jika angka boleh berulang. Nah, kalau kita menggunakan rumus, kita bisa langsung masukkan N-nya adalah 5 karena ada 5 angka di sini. Kemudian R-nya ada 3, sehingga kita tinggal hitung hasilnya 125. Nah, kalau kita menggunakan metode slot, kita identifikasi berapa posisi yang mungkin. Ada 3 angka, berarti ada 3 kotak. Kemudian, di kotak pertama, itu ada 5 kemungkinan. Bisa 1, 2, 3, 4, atau 5. Kemudian di kotak kedua juga sama. Kenapa? Karena angkanya boleh berulang. Jadi, kalau kita masukkan 3, 3, 3, boleh. Nah, di kotak ketiga juga ada 5 kemungkinan, sehingga kita tinggal kalikan hasilnya 125. Oke, yang kedua, permutasi unsur tidak boleh berulang. Nah, ini kebalikannya, elemennya hanya boleh digunakan 1 kali dalam penyusunan. Misalnya di sini, berapa banyak bilangan 3 angka berbeda yang dapat dibentuk dari angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, kalau kita menggunakan rumus, ini rumus permutasinya, hasilnya adalah 60. Tapi kalau misalnya kita menggunakan metode slot, kita identifikasi dulu berapa posisinya, ada 3 angka. Angkanya harus berbeda, jadi 2, 3, 5 itu boleh. Kalau 2, 3, 3 tidak boleh.
Nah, kita tinggal lihat di sini ada 5 angka, maka di kotak pertama ada 5 kemungkinan, di kotak kedua tinggal 4, dan di kotak ketiga tinggal 3 kemungkinan. Kita tinggal kalikan 5 dikali 4 dikali 3 hasilnya 60. Oke, lanjut, permutasi siklik. Digunakan untuk menghitung banyaknya cara menyusun elemen dalam bentuk melingkar. Nah, rumusnya seperti ini, permutasi siklis atau permutasi siklik itu N dikurangi 1 faktorial di mana N adalah banyaknya unsur. Contoh, berapa banyak cara menyusun 4 orang dalam meja bundar? Nah, di sini N-nya adalah 4. Maka kita tinggal masukkan 4 dikurangi 1 faktorial sama dengan 3 faktorial sama dengan 6. Lanjut, permutasi unsur berulang. Ini adalah permutasi yang keempat. Digunakan saat elemen dalam kumpulan mengandung elemen yang berulang. Nah, maksudnya gimana? Jadi, di dalam suatu elemen tersebut ada elemen yang berulang. Nah, bebek. Ini kan B-nya ada 2. E-nya ada 2. Ini yang dimaksud elemen berulang. Nah, rumusnya adalah P sama dengan N faktorial dibagi P1 faktorial P dikali P2 faktorial dan seterusnya, di mana P1, P2, dan seterusnya adalah jumlah pengulangan elemen. Nah, kita langsung masuk ke contoh di sini. Berapa banyak susunan kata bebek? Nah, permutasinya yaitu N-nya 5, karena di sini ada 5 huruf, dibagi 2 faktorial dikali 2 faktorial dari pengulangan ini tadi. Kemudian kita hitung hasilnya adalah 30. Jadi banyaknya susunan dari kata bebek ini adalah 30. Oke, lanjut, kombinasi. Kombinasi adalah cara untuk memilih beberapa elemen dari sekumpulan elemen tanpa memperhatikan urutan. Rumusnya kombinasi yaitu N faktorial dibagi N min R faktorial dikali R faktorial. Misalnya di sini dari 5 siswa A, B, C, D, dan E dipilih 3 orang untuk membentuk tim olimpiade. Berapa banyak cara tim dapat dibentuk? Nah, kita bisa langsung hitung nih. Di sini kita memilih 3 orang dari 5 siswa. Karena di sini tanpa memperhatikan urutan, di sini jadi kita pakai kombinasi. Rumus kombinasi hasilnya adalah 10. Oke, kita langsung praktek ke soal. Oke, soal pertama. Ini model soal pilihan ganda. Adi, Budi, dan 3 temannya akan duduk di 5 kursi berjajar. Jika Adi dan Budi tidak mau duduk berdampingan, berapa banyak kemungkinan komposisi duduk mereka? Nah, ini adalah contoh soal permutasi. Kita langsung lihat pembahasannya. Kita tentukan dulu total cara duduk tanpa aturan. Misalnya di sini kan ada 5 kursi berjajar. Kita anggap ini kursi berjajar. Dan Adi, misalnya kita mulai dari Adi. Adi mau duduk di mana? Dia punya 5 kemungkinan. Dia punya 5 cara. Bisa duduk di sini, bisa duduk di sini. Kalau Adinya duduk di sini, maka Budi tinggal punya 4 kemungkinan. Bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Nah, kalau Budinya di sini, maka teman ketiganya tinggal punya 3 kemungkinan. Maka dari itu, caranya adalah 5 kali 4 dikali 3 kali 2 kali 1. Atau ini sama dengan 5 faktorial. Hasilnya adalah 120 cara. Jadi ini kalau tanpa aturan, kita abaikan terlebih dahulu syaratnya. Kemudian, langkah kedua adalah jika Adi dan Budi harus duduk berdampingan. Nah, kita cari. Kalau mereka harus duduk berdampingan, maka kita abaikan. Jadi, Adi dan Budi ini dianggap satu kesatuan. Ini tempat duduk 1, tempat duduk untuk teman ketiga, tempat duduk untuk teman keempat, dan teman kelima. Jadi, ada 4 faktorial. Kemudian, Adi dan Budi ini ada dua cara untuk mereka. Ada 2 faktorial cara untuk mereka berganti tempat duduk. Bisa Budinya di sini atau Adinya di sini. Maka 2 faktorial. Kita tinggal kalikan hasilnya 48 cara. 48 cara. Oke. Nah,
Tapi yang ditanyakan adalah Adi dan Budi tidak mau duduk berdampingan. Nah, kita tinggal selisihkan total cara duduk tanpa aturan dikurang dengan Adi dan Budi harus duduk berdampingan. Maka hasilnya adalah 72 cara. Jadi jawabannya yang A. Oke, soal kedua. Sebuah tim beranggotakan 6 orang, A, B, C, D, E, dan F. Dipilih untuk membentuk sebuah tim beranggotakan 4 orang tanpa memperhatikan urutan. Jadi ada tim nih 6 orang, tapi mau membentuk tim lagi yang beranggotakan 4 orang. Jadi kita diminta untuk memilih 4 orang dari 6 orang. Tanpa memperhatikan urutan, berarti ini masuk ke soal kombinasi. Kemudian, sebuah posisi khusus atau ketua tim dipilih dari anggota tim inti tersebut. Nah, berdasarkan informasi tersebut, berikan tanda centang pada kolom berikut yang sesuai. Nah, ini ada 3 pernyataan. Kita coba. Jumlah cara memilih tim inti adalah 15, benar atau salah? Kita bisa langsung hitung menggunakan kombinasi N-nya 6, R-nya 4, hasilnya 15. Maka pernyataan pertama adalah benar. Kemudian, pernyataan kedua, jika ketua tim dipilih dari tim inti, maka jumlah total susunan tim termasuk ketua adalah 360. Nah, di sini kita kan tadi udah dapet nih, cara memilih tim inti ada 15. Dan satu tim inti itu terdiri dari 4 orang, maka ada 4 cara untuk memilih ketua. Sehingga kalau kita totalkan 15 dikali 4 sama dengan 60 cara. Nah, ini 360 berarti ini pernyataan yang salah. Kemudian pernyataan ketiga, jika pemilihan tim inti memperhatikan urutan, maka jumlah total cara memilih tim inti adalah 360. Kalau memperhatikan urutan, berarti ini masuk ke permutasi. Kalau kita masukkan rumus permutasi, kita masukkan N-nya 6, R-nya 4, hasilnya 360, ternyata benar. Maka pernyataan ketiga adalah benar. Oke, kita masuk ke soal yang ketiga. Ini adalah model soal isian singkat. Dari 10 siswa yang terdiri dari 6 siswa laki-laki dan 4 siswa perempuan, akan dibentuk sebuah tim beranggotakan 6 orang. Jadi, laki-laki plus perempuannya adalah 6. Kemudian, tentukan banyaknya cara membentuk tim tersebut jika tim harus terdiri dari lebih banyak laki-laki daripada perempuan. Yang kedua, tim harus terdiri dari minimal 2 perempuan tetapi tidak boleh lebih dari 3 laki-laki. Yang ketiga, tim harus terdiri dari paling sedikit 1 perempuan dan paling sedikit 2 laki-laki. Oke, kita hitung dulu untuk pernyataan pertama, tim harus terdiri dari lebih banyak laki-laki daripada perempuan. Nah, kalau laki-laki lebih dari perempuan, kemungkinan-kemungkinannya adalah laki-lakinya 4, perempuannya 2. Ini semua hasilnya 6. Laki-lakinya 5, perempuannya 1, atau pernyataan yang ketiga, laki-lakinya 6, perempuannya 0. Itu boleh, karena laki-lakinya lebih dari perempuan. Kemudian, kita hitung, kalau laki-lakinya 4, perempuannya 2, maka kita pakai rumus kombinasi, karena di sini tidak diminta urutan, tidak memperhatikan urutan, jadi kita pakai rumus kombinasi. Kombinasi memilih 4 dari 6 dikali kombinasi memilih 2 dari 4. Kenapa? Dikali, karena ini aturan perkalian, di mana kita memilih laki-lakinya 4 dan perempuannya 2, pakai kata dan. Ingat lagi aturan perkalian. Kemudian kita hitung hasilnya 90 cara untuk kemungkinan yang pertama. Atau kita coba pakai kemungkinan yang kedua. Kalau kita pakai kemungkinan yang kedua, hasilnya adalah 24. Dan kalau kita pakai kemungkinan yang ketiga, hasilnya adalah 1. Ini boleh coba dihitung, hasilnya 1. Dan total caranya adalah kita jumlahkan, karena kita bisa pakai kemungkinan pertama, atau kemungkinan kedua, atau kemungkinan yang ketiga. Pakai kata hubung atau. Jadi, kita pakai aturan penjumlahan, hasilnya 115 cara. Jadi, untuk pernyataan pertama, ini hasilnya 115.
Oke, kita lanjut ke poin yang kedua. Tim harus terdiri dari minimal 2 perempuan, tetapi tidak boleh lebih dari 3 laki-laki. Nah, kemungkinannya adalah perempuannya 2, laki-lakinya 4, atau perempuannya 3, laki-lakinya 3. Kita hitung. Kemungkinan yang pertama adalah 90, kemungkinan yang kedua adalah 80. Hasilnya kita jumlahkan, hasilnya 170. Maka di sini 170 cara. Lanjut ke poin ketiga. Tim harus terdiri paling sedikit 1 perempuan dan paling sedikit 2 laki-laki. Maka kemungkinannya adalah perempuannya 1, laki-lakinya 5, atau perempuannya 2, laki-lakinya 4, atau perempuannya 3, laki-lakinya 3, atau perempuannya 4, laki-lakinya 2. Kita coba hitung. Kalau perempuannya 1, laki-lakinya 5, maka hasilnya adalah 24. Kalau perempuannya 2, laki-lakinya 4, hasilnya 90 cara. Kalau perempuannya 3, laki-lakinya 3, hasilnya 80. Dan kalau perempuannya 4, laki-lakinya 2, hasilnya 15. Nah, kita totalkan, hasilnya ada 209 cara. Jadi, untuk poin ketiga, jawabannya 209 cara. Oke, setelah mempelajari video tadi, kita bisa simpulkan bahwa ada beberapa poin penting yang perlu diingat. Yang pertama, faktorial. Faktorial itu adalah perkalian bilangan bulat positif, di mana rumusnya adalah n faktorial sama dengan n dikali n-1 dikali n-2 sampai seterusnya sampai 1. Kemudian metode filling slot digunakan untuk menghitung posisi tertentu jika urutan menjadi faktor penting. Jadi ini lebih sering digunakan untuk permutasi. Kemudian permutasi itu ada 4 jenis. Ada permutasi dengan unsur boleh berulang, permutasi dengan unsur tidak boleh berulang, permutasi siklik, dan permutasi unsur yang berulang atau elemen yang berulang. Kemudian ada kombinasi, di mana menghitung jumlah cara memilih elemen tanpa memperhatikan urutan, berbeda dengan permutasi yang memperhatikan urutan. Terima kasih kepada donatur Let's Study yang sudah membiayai dalam produksi materi ini. StudyMates bisa mereview kembali bahan pembelajaran textbook, PPT, dan latihan soal pada link di description box. Let's Study juga menyediakan playlist YouTube khusus bahan pembelajaran loh. Jangan lupa dicek ya, StudyMates. Nah, StudyMates juga bisa mensupport Let's Study dengan berdonasi seikhlasnya. Selain donasi dalam bentuk uang, StudyMates juga bisa share platform Let's Study kepada teman sekitar atau membagikan info platform Let's Study ke sosial media StudyMates. Ayo follow akun sosial media Let's Study pada Instagram, Twitter, dan TikTok agar selalu mendapatkan update konten bermanfaat lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Semangat!